pengetahuan hanya bisa kalau dibuka peluang untuk berargumentasi. Dengan konsekuensi orang harus menggeleng baru ada argumentasi. Kalau mengganggu ya itu namanya ceramah agama. Coba kita bayangkan kuliah semacam ini jadi semacam rutinitas baik di istana maupun di Dewan Perwakilan Rakyat. Topiknya bisa kita ganti-ganti, tapi kasih perspektif yang radikal supaya kita nggak diketawain dunia. Jadi fungsi dari parlemen bersama pemerintah membuat regulasi itu. Tapi kalau regulasinya ketinggalan zaman, itu artinya dunia akan olok-olok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir dengan tayangan format kuliah seperti biasa bersama Rocky Gerung dan Millennials. Selamat menyaksikan dan salam akal sehat. Ada problem apa, Luna? Boleh ya? Ya. Tadi kan kita bicara legal standing. Kita jadi jadi pengen berpikir mengenai legal standing, mempertahankan memperjuangkan non-human tadi yang untuk komodo gitu. Karena kan kalau pohon kan tidak bisa bicara. Nah kalau hewan-hewan itu kan mereka punya bahasa tubuh barangkali yang mungkin dimengerti oleh misalnya pawang-pawangnya gitu. Nah kayak kejadian di NTT kemarin yang komodo menghalangi gitu, yang masih hangat-hangat. Itu poin bagus itu. Kan ada pawang ular, ada pawang komodo kan. Jadi mestinya AMDAL itu memasukkan keahlian si pawang. Tapi dianggap AMDAL itu adalah keahlian pemerintah untuk menilai itu. Padahal bagaimana pemerintah menilai kalau pemerintah nggak tahu tentang bahasa tubuh si komodo itu. Yang tahu itu adalah mereka yang bergaul setiap hari dengan komodo. Yang kadang-kadang kita ledek, lu pawang doang. Justru karena kepawangannya itu, dia paham tentang konten minimal yang bisa membuat dia tahu bahwa si komodo itu menolak truk yang lagi masuk. Jadi dalam Omnibus Law, AMDAL itu sekarang yang tadinya adalah hak masyarakat, kan AMDAL artinya hak masyarakat untuk menghalangi eksploitasi itu. Kalau sampai lolos, itunya AMDALnya udah bagus. Sekarang hak itu dipindahkan menjadi institusi di bawah negara. Nah, negara selalu menginginkan growth, akumulasi. Karena itu AMDAL tidak akan diperhatikan. Jadi udah terjadi pembalikan logika itu, bahwa demi pertumbuhan yang sekarang jadi kasus di Papua itu, AMDAL disingkirkan. Karena itu saya katakan dalam satu debat itu, tanya pada komodo, tanya pada pohon, dengar bisikan angin di situ. Tapi orang anggap itu semacam tahyul. Apa gue mesti jadi Nabi Sulaiman dulu buat ngasih tahu bahwa gue juga bisa dengar? Kan kalau orang mampu mengabstraksikan kan, atau dia belajar tentang formasi baru dalam teori hukum, dia tahu bahwa mendengarkan alam itu artinya melalui pawangnya misalnya. Pawang itu adalah local wisdom. Jadi buat apa kita pakai teori local wisdom kalau kita tetap anggap bahwa AMDAL itu bisa diselesaikan secara teknis. Padahal AMDAL itu ada soal etis, bukan soal teknis. Itu bagus. Jadi digembar-gemborkan bahwa pawang itu adalah peralatan pertama untuk berkomunikasi dengan alam. Atau dukun lah. Kan bisa ada riset cognitive science untuk tahu, untuk membedakan antara reaksi fisik dari komodo dan reaksi psikisnya itu. Bisa kan? Nah, ini perkembangan big data bisa dipakai, artificial intelligence bisa dipakai untuk memanfaatkan proteksi terhadap lingkungan. Nah, sekarang big data hanya dipakai untuk menghalangi orang menyebut Habib Rizik. Karena itu big data mengatakan bahwa Habib Rizik nggak boleh, orang itu Facebook tutup komunikasi. Suatu waktu nanti kata komodo itu dihalangi lagi oleh Facebook atas permintaan pemerintah Indonesia. Kita nggak bisa kampanye tentang komodo. Dianggap kata komodo itu kata yang masuk kategori di Facebook itu pelecehan.
Ya? Pelanggaran komunitas. Oke, masih ada poin lain. Dimas. Ya, saya jadi ingat kuliah waktu pertama kali sama Pak Rocky, yang Pak Rocky bahas tentang Pandora Box, Pak. Oke. Ya, jadi pada kuliah itu Pak Rocky jelasin bagaimana perempuan yang awalnya merupakan hadiah dari Tuhan, di mana dia bentuknya sempurna, terus kemudian penuh dengan kebaikan, dan dengan tipu muslihat para dewa, si Pandora ini diberikan kotak yang ternyata di dalam kotak tersebut itu ada berbagai macam kejahatan-kejahatan yang kemudian menyebar di dunia. Nah, dari sana dijelaskan bagaimana perempuan itu dari yang awalnya merupakan sumber yang tadi dijelaskan oleh Pak Rocky juga, bahwa dia caring, reproduksi, sumber kehidupan, terus menjadi sumber malapetaka. Nah, kalau kita balik ke pembahasan mengenai bagaimana hubungan alam dengan hukum, dengan pemerintah dan omnibus law, saya melihatnya itu seperti bahwa di sini tidak hanya alam itu dianggap sebagai makhluk yang alam itu dianggap sebagai sesuatu yang bentuknya hanya benda, tapi alam itu dianggap tidak punya kapasitas atau tidak punya hak, sehingga dia tidak perlu untuk dipertimbangkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan yang terbaik untuk alam itu tujuannya semua untuk manusia. Jadi kritiknya sebenarnya menurut saya lebih ke antroposentris etik yang ada di dalam hukum yang kemudian dipaksakan, yang nggak melihat bahwa sebenarnya ada dampak-dampak ekologi yang kemudian malah mempengaruhi manusia itu. Oke, saya coba singkatin ya soal Pandora Box itu. Soal Pandora Box ini hujan karena Pandora mau turun ke bumi. Dalam mitologi Yunani digambarkan bahwa ada seorang perempuan yang oleh para dewa atau dewi, di Yunani itu dewa bisa ganti-ganti kelamin, kadang-kala jadi dewa, kadang-kala jadi dewi itu. Kan selalu ada istilah Pandora Box itu, membuka kotak Pandora, lalu kejahatan muncul. Pandora digambarkan sebagai perempuan, lalu dianggap Pandora lah sumber dari seluruh kejahatan, karena Pandora nekat membuka kotak yang diberi oleh dewa Zeus pada waktu itu. Pandora turun ke bumi dari puncak Olympus setelah diberi kemampuan berpikir oleh Dewi Hermes, yang sekarang jadi simbol tas mewah itu tuh. Padahal Hermes itu bukan sekedar dewi perdagangan, dia juga dewi pengetahuan tuh, Hermes itu tuh. Jadi Pandora diberi kecerdasan. Lalu Dewi Apollo kasih Pandora kemampuan untuk singing, sehingga dia jadi diva. Jadi kalau dia nyanyi, seluruh diva Jakarta itu langsung jadi vals. Pandora dikasih baju yang mewah, gemerlapan oleh Dewi Paris. Sehingga kalau Pandora jalan di seluruh mall Jakarta, seluruh butik tutup. Karena nggak mampu menandingi keindahan pakaian Pandora. Setelah semua fasilitas itu ada pada Pandora, diberi kecantikan oleh Dewi Venus, Aphrodite. Jadi bayangkan seorang perempuan cerdas, cantik, berpakaian mewah, punya suara yang indah itu, harus tiba di bumi. Sebelum dia datang ke bumi, dia dapat satu lagi pemberian dari kepala dewa di puncak Olympus, yang namanya Dewa Zeus. Zeus kasih dia kotak dengan pesan, jangan Anda buka kotak itu Pandora, karena itu kotak rahasia.
Lalu Pandora bilang, oke, saya pamit dari dunia dewa-dewa karena ingin turun ke bumi itu. Dia muter-muter di atmosfer, dia pilih dia mau turun ke Amerika, yang kuasa masih Donald Trump sekarang, belum diputusin. Dia ngeri turun di Amerika tuh, bisa dibully dia di situ. Dia mau turun ke Saudi Arabia, itu masih juga ada perdebatan apakah Saudi pro Israel atau pro Palestina. Dia nggak mau ikut masuk di dalam konflik itu tuh. Dia mau turun di Monas, dia lihat banyak cebong di Monas tuh, dia nggak mau turun di situ tuh. Lalu dia dengar ada pembicaraan tentang goddess, pembicaraan tentang ekofeminisme. Dia merasa dia belum pernah dengar pembicaraan tentang environmental ethics. Lalu karena dia cerdas, dia coba cari tahu dari mana sumber suara yang bicara tentang goddess, tentang ekofeminisme, tentang Mother Earth. Akhirnya dia temukan melalui koordinasi GPS bahwa sumber suara itu ada di sebuah lokasi kecil, di pinggir sungai kecil, di bawah pohon rindang. Lalu dia mendarat di sini. Akhirnya dia ikut dalam diskusi ini. Mungkin dia duduk di situ sebagai hologram itu. Kita nggak ngerti. Karena dia cerdas. Begitu dia selesai dengar pembicaraan kita, dia merasa mengapa keinginan tahu saya, kuriositas saya dihalangi oleh seorang laki-laki yang namanya Dewa Zeus. Saya nggak boleh buka kotak itu. Lalu Pandora memutuskan, demi hasrat pengetahuan saya sebagai perempuan, saya harus buka kotak itu. Lalu Pandora buka kotak itu. Tentu dia nggak buka pakai kunci, dia nggak buka pakai obeng, dia buka dengan kecerdasannya. Nah, akibat Pandora membuka kotak itu, timbullah pembicaraan tentang hak-hak perempuan. Dan waktu dia buka, dia dikutuk sebagai penyebab bencana. Karena dia membuka itu akhirnya, dalam mitologi dikatakan, begitu Pandora membuka kotak itu, seluruh kejahatan yang tersimpan di situ airing, keluar kemana-mana. Maka dianggaplah Pandora itu adalah biang dari terbongkarnya kejahatan-kejahatan. Biang dari keluarnya kejahatan-kejahatan. Nah, dari kita yang belajar tentang ekofeminisme, Pandora itu adalah seorang feminis yang membongkar konstruksi laki-laki itu. Pandora itu adalah pawang komodo yang berupaya untuk membela hak komodo yang dianggap sekedar sebagai binatang purba itu. Pandora itu adalah dosen yang ingin memperbaiki kurikulum fakultas hukum yang nggak ngerti tentang legal standing dari pohon itu. Jadi dari segi itu kita bisa mengatakan bahwa Pandora adalah Mother Earth yang mengingatkan kembali bahwa bila pengetahuan dikungkung oleh patriarki, oleh laki-laki, maka kesetaraan argumentasi tidak dimungkinkan. Jadi kita bisa pakai seluruh mitologi untuk menerangkan soal ini. Sama seperti kita bisa pakai Dewi Sri, Nyai Roro Kidul untuk memutuskan hubungan eksploitasi yang menyebabkan perempuan itu direndahkan secara misoginis. Di dalam hukum, di dalam peradaban, di dalam politik. Bahkan dulu perempuan itu oleh Aristoteles dianggap sebagai anak-anak yang bertubuh besar. Jadi siapakah perempuan? Dia adalah anak-anak yang bertubuh besar. Tubuhnya aja besar, tapi statusnya tetap anak-anak. Itu pelecehan itu ada di dalam ilmu pengetahuan bahkan. Jadi itu benar tadi kita pakai itu sebagai peralatan berpikir. Jadi kalau orang tanya, Anda buka Pandora Box karena itu kejahatan muncul. Bukan. Justru karena pengendalian terhadap hak perempuan untuk tahu pengetahuan, maka kejahatan justru berlangsung terus. Jadi Pandora membebaskan dirinya sebetulnya. Kalau saya bikin semacam pertanyaan yang agak mendasar, orang bertanya, sebetulnya dari perspektif hari ini,
isi dari kotak Pandora itu apa sebetulnya? Atau kotak Pandora itu menyimbolkan apa sebetulnya? Menarik Bang, tadi Luna bilang Pandora's Box tuh kayak big data katanya. Ya bisa. Yeah, that's a nice idea sir. Yeah. Saya bayanginnya kalau Pandora itu kayak semacam big data gitu yang dimiliki oleh seluruh dunia atau masing-masing negara gitu. Mungkin kalau aku sih dari tadi mikirnya big data, kita punya banyak informasi tentang SDA itu menjadi kotak Pandora kita yang nggak semua orang bisa akses gitu. Jadi manfaat resikonya tuh kita yang kelola gitu, supaya untuk jadi lebih besar manfaatnya atau meminimalisir resiko-resiko yang Ya itu analisis yang bagus. Ya kita bisa bayangkan itu big data yang tadinya hanya dikuasai oleh pemerintah dan korporasi itu. Nah Pandora anggap bahwa big data ini milik umum, karena itu dia buka aja kan, supaya semua orang paham tentang apa yang disembunyikan oleh CIA, apa yang disembunyikan oleh Assange dulu, apa yang disembunyikan oleh Istana, apa yang disembunyikan oleh DPR. Jadi perempuan membuka kesadaran kita untuk tahu bahwa informasi itu adalah milik semua orang, jangan disembunyikan. Itu poin bagus. Menarik Bang, karena udah masuk komunikasi nih, gue mau ikutan. Oke, ya. ini aja ya. Jadi tadi yang paling saya garis bawah itu yang stakeholder jadi shareholder ke Jadi stakeholder. Itu dalam ilmu komunikasi juga kita tahu yang namanya public relation itu bisa dibilang DNA-nya korporasi itu yang ngurusin stakeholder sebetulnya. Karena berurusan lebih ke ethics, ke nilai gitu ya. Dan ini yang mungkin akan jadi batu sandungan ke depan di mana perusahaan-perusahaan Omnibus Law mungkin didesain untuk investasi lebih banyak, orang mau berinvest. Tapi begitu perusahaan itu mencoba menganalisa, melihat ethics yang dia punya, nilai-nilai yang dia punya sebagai perusahaan, akhirnya pun nggak cocok nih, karena kita terikat sama konstituen stakeholder tadi yang mungkin value-nya akan terimbas dengan eksploitasi tadi, mungkin seperti itu. Dan yang menarik tadi saya sebetulnya mencoba menggeleng Bang, karena Abang bilang kalau tahu kampus nggak dapat. Ya geleng lah. Menggeleng deh. Okay. Yang evolving ethics. Menarik nih sebetulnya. Jadi kalau menurut saya ethics itu kan harus konsisten. Jadi dia mungkin nggak evolve gitu ya. Tapi yang saya tahu memang ada yang namanya evolutionary ethics gitu. Dia mencoba menjembatani antara gap filosofi dengan natural science gitu. Nah, dari situlah makanya mungkin etiknya tetap gitu. Cuman saat itu mungkin nalar kita belum mencapai ke sana gitu. Padahal etiknya sebetulnya sama. Ya kayak tadi ada ada sifat caring di sana, ada sifat-sifat yang dimiliki perempuan lah, setidaknya seperti itu. Mungkin itu yang menarik. Dan tadi Pandora Box saya setuju sekali dibilang big data, dan big datanya itu seharusnya dibuka karena kita juga dari zaman keterbukaan, transparansi, dan mungkin di zaman transparansi ini kita juga mungkin udah nggak butuh public relation tuh. Kalau semua orang bisa ngobrol sendiri, ngopi bareng gitu kan. Jadi yang emang kita butuhkan sebetulnya diskusi, saling memahami, mungkin seperti itu Bang. Nah itu poin bagus. Jadi lupakan public relation, manfaatkan Pandora Box yang isinya big data. Ya itu poin. Dan ethics itu dia tumbuh di dalam konsistensi antar peristiwa. Jadi antar peristiwa sifat etiknya harus konstan. Jadi yang konstan adalah cara dia menggunakan peristiwa itu tanpa perbedaan dengan konsistensi. Tetapi peristiwa itu sendiri tumbuh, kompleksitasnya tumbuh. Etik harus comply dengan pertumbuhan itu. Itu soalnya. Sama seperti tadi dulu, animal rights dipasangkan oleh etika karena dianggap bahwa penderitaan
anjing itu disebabkan oleh penguasaan manusia terhadap naturalitas anjing. Jadi kalau anjing dibikin liar, dia nggak menderita. Begitu masuk ke dalam komunitas manusia, dia menderita. Supaya dia diprotek, dia dijadikan anggota keluarga. Yang orang mau bilang, itu kok binatang? Iya, tapi logika etikanya begitu tuh. Kira-kira begitu. Ya? Boleh? Soal Pandora Box tadi misalnya, kalau kita bikin keterangan yang lebih sublim gitu. Isi Pandora Box itu sebetulnya juga adalah alat reproduksi perempuan. Kita bisa sebut isinya adalah vagina perempuan yang bahkan dilarang oleh laki-laki untuk diketahui oleh si pemiliknya sendiri. Kan begitu banyak problem frigidity atau apa namanya gangguan psikologi karena yang disebut alat kelamin itu dianggap sebagai barang yang tidak boleh bahkan diketahui oleh perempuan. Mungkin suaminya lebih tahu anatomi vagina perempuan daripada dirinya sendiri. Karena terlarang, dianggap itu adalah jorok, dianggap itu adalah apa namanya, ketidaksopanan. Jadi Pandora memang melanggar sejumlah norma yang ditetapkan oleh patriarki. Nah itu yang sekarang dianggap, kalau begitu apa boleh pornografi? Jadi debat itu kemudian dimunculkan justru karena hal-hal yang sakral tadinya sebetulnya dianggap sebagai itu jadi sakral karena ada kepentingan laki-laki itu. Di abad 17 misalnya, kalau perempuan mau mandi di Inggris, dia harus pakai baju. Walaupun dia mandi sendiri, karena dianggap kalau perempuan telanjang sambil mandi, laki-laki bisa intip. Kalau di ruang tertutup, Tuhan bisa lihat. Jadi dianggap telanjang itu juga pornografi bagi langit. Karena itu dibikin aturan oleh Ratu Victoria, supaya perempuan mandi pun harus pakai baju. Nah itu yang disebut Victoria's Secret. Rahasia Ratu Victoria. Jadi dulu Victoria's Secret artinya rahasia perempuan. Sekarang Victoria's Secret adalah merek dari bra, lingerie yang bisa diobral-obral sehingga orang bisa lihat mana secretnya kalau orang bisa lihat. Nah karena itu yang tadi etika itu evolve. Yang dulu dianggap tabu sebetulnya harus diterangkan mengapa ditabukan di situ pada waktu itu. Karena konstruksi kosmologinya masih dikuasai oleh perspektif laki-laki. Nanti ada problem Nikita joget-joget hanya pakai bikini itu apa masalahnya, apa kebebasan tubuh atau sekedar minta perhatian macam-macam lah. Tapi begitu Pandora buka kotak itu peluang untuk berdiskusi jadi terbuka. Itu pentingnya. Pengetahuan hanya bisa kalau dibuka peluang untuk berargumentasi. Dengan konsekuensi orang harus menggeleng baru ada argumentasi. Kalau mengganggu ya itu namanya ceramah agama. Coba kita bayangkan kuliah semacam ini jadi semacam rutinitas baik di istana maupun di Dewan Perwakilan Rakyat. Topiknya bisa kita ganti-ganti, tapi kasih perspektif yang radikal itu. Supaya kita nggak diketawain dunia. Jadi fungsi dari parlemen bersama pemerintah membuat regulasi itu. Tapi kalau regulasinya ketinggalan zaman, itu artinya dunia akan olok-olok kita. Bagaimana mungkin kita comply dengan Paris Agreement kalau akhirnya kita izinkan perusahaan Korea itu untuk mengeksploitasi karbon trading kita, cadangan karbon kita yang kita perjanjikan dengan dunia internasional. Jadi kemampuan pembuat undang-undang untuk berpikir antisipatif itu sama sekali nggak ada, terbatas itu. Karena tadi kepentingan untuk
apa tadi Prabu, kepentingan untuk berpikir akumulatif aja. Yep. Nah, kalian millennials punya kesempatan untuk membatalkan seluruh argumentasi dungu dari kekuasaan dengan memanfaatkan teori-teori mutakhir. Jadi, kadangkala ini posisi dari kekuasaan. Ini power posisinya begini. Power mengumpankan kebijakannya pada millennials. Lalu millennials bereaksi pada power. Lalu power tambahin argumentasi. Millennials bereaksi lagi. Power tambah lagi. Terjadi kemacetan ide. Maka peradaban itu mengalami involusi. Berputar-putar untuk kemudian hilang. Nah, coba bayangkan kalau millennials mampu memancing power itu untuk naikkan abstraksinya. Jadi apa yang ditawarkan power, kekuasaan, kebijakan istana, kebijakan parlemen, kebijakan kabinet, diangkat abstraksinya melalui interpretasi baru. Tadi misalnya soal Pandora Box, Luna bisa kasih interpretasi baru, bahwa itu adalah big data yang adalah hak semua orang. Nanti kalau debat dengan KSP, dengan siapa aja itu juru bicara presiden atau macam-macam itu, angkat ini supaya mereka merasa dungu kalau nggak paham tentang Pandora Box versi Luna atau versi Dimas itu. Kan itu soalnya kan, itu yang kita perlukan. Jadi jangan layani permainan argumentasi yang disodorkan istana yang sekedar memancing konservatisme. Naikin abstraksinya. Nah itu pentingnya update selalu pengetahuan dengan cara baca jurnal, jangan baca buku. Buku itu selalu terlambat 1 semester 6 bulan. Karena milenial hidup di dalam oscillating ideas. Idenya selalu bergetar gitu. Sementara kekuasaan hidup dengan ide yang udah stabil. Jadi ganggulah kekuasaan itu dengan fasilitas oscillating ideas itu. Ide yang terus in the making bergetar. Itu kesimpulan kita supaya diskusi semacam ini bisa punya efek pada perubahan mindset generasi, mindset parlemen. Hanya itu peralatan kita untuk mengubah Indonesia tuh. Karena kita nggak punya partai politik. Kalau punya partai politik kita bikin kebijakan aja tuh, duel aja di parlemen. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan partai, kita pakai kekuatan argumen, kekuatan cara berpikir. Jadi saya tetap percaya bahwa millennials mampu menandingi ortodoksi dari kekuasaan karena millennials mampu mengakses pengetahuan minute detail itu. Kekuasaan bisa nggak? Nggak bisa. Kekuasaan itu beroperasi cuma 8 jam. Pagi masuk kantor, pulang jam 3. Di antara pagi dan jam 3 ada bobok-bobok siang, lalu pergi main golf. Jadi dia kehilangan akses pada pengetahuan mutakhir. Millennials bisa 24 jam, masih kalau pulsanya habis nongkrong di depan Alfamart, ambil pulsa dari situ buat akses jurnal. Jadi sekali lagi coba baca lebih banyak, pilih beberapa topik yang betul-betul jadi intensi intelektual, dan bikin sinopsis, lalu upayakan untuk kasih interpretasi radikal. Dan jadi, ya. Oke, cukup 1,5 jam. Sekarang gue mesti ngopi dulu ya. Oke ya semua. Sip. Sampai jumpa.